Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar Kitab Induk Ilmu Kejawen Wirid Hidayah Jati, melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang peristiwa atau kejadian yang dialami oleh manusia pada saat menjelang memasuki kematian. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana perjalanan ruh manusia di alam kematian. Tak lama kemudian, lantas terlihat alam kabir atau alam semesta, dan terlihat pula hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, kita akan masuk di dalam alam ruhiyah. Pertama kali yang terlihat adalah alam ruhiyah, yaitu alam ruh. Tapi bukan alam ruh yang sesungguhnya, melainkan alam ruh dari roh ilahi. Tampak terang, tetapi bukan terangnya siang hari. Tanpa arah timur, arah selatan, barat, dan utara. Tidak ada tengah maupun bawah. Tidak ada pula atas. Di sana terhampar samudra tanpa tepi. Samudra tersebut sesungguhnya adalah keberadaan dari hati. Dan terang di sana sebenarnya adalah cahaya dari otak kita. Di tengah samudra terlihat Durya Pancamono atau Durya dan Pancamaya, yang berarti mutiara yang berasal dari gerakan 5 macam. Bentuknya mirip cahaya berpendar-pendar yang berdiri tegak. Sesungguhnya perwujudan itu adalah keberadaan jantung, ditambah cahaya johar awal yang menyinari manik. Cahaya tadi lantas mewujud sebagai manusia, disebut muka sifat atau wajah dari segala sifat manusia. Ini memiliki kuasa menuntun segala sifat manusia. Pada kondisi seperti ini, jangan sampai terlena kepada rupa yang sejati, yaitu rupa kita sendiri, yang disebut alam mutakalimun wahid, yaitu alif yang maha bersabda dan esa. Mantapkan tekad, sebab bayangan roh ilahi sudah mulai terlihat di dalam pramono atau inti kesadaran. Bayangan tak lain adalah roh ilahi kita sendiri. Semuanya terlihat jelas, lantas lenyap sempurna menjadi satu keadaan dengan kita, dan mulailah kita menapaki alam rasa. Setelah itu kita masuk di alam siriyah. Setelah alam ruhiyah sirna, kemudian terlihat alam siriyah, yaitu alam rahasia. Keadaan sangat terang, melebihi terangnya alam ruh atau alam ruhiyah. Di sana akan muncul 4 macam cahaya: hitam, merah, kuning, dan putih. Cahaya tersebut sebenarnya keberadaan budi yang mengeluarkan keberadaan nafsu 4 macam. Semuanya merupakan penghalang untuk mencapai kesejatian. Cahaya-cahaya tersebut datang bergiliran satu demi satu, seperti yang dituturkan di bawah ini. Yang pertama terlihat adalah cahaya hitam. Cahaya ini adalah keberadaan dari nafsu lawamah. Ketika kita masih hidup di dunia, hawanya menimbulkan rasa lapar,
haus, ngantuk, dan lain-lain. Diibaratkan bertempat pada perut dan berpintu pada mulut. Dalam cahaya hitam itu terlihat segala jenis binatang darat. Semuanya menggoda kita, mengaku sebagai Tuhan. Berbawa kedatangannya, alam mendadak bergetar hebat, bagai ada gempa bumi. Jangan sampai ikut cahaya hitam ini, karena Anda bisa jadi akan terlahir kembali menjadi hewan darat. Yang kedua, tak lama setelah cahaya hitam sirna, kemudian muncul cahaya merah. Cahaya ini adalah keadaan nafsu amarah. Ketika kita masih hidup di dunia, hawanya menimbulkan angkara, ketersinggungan, kemarahan, dan sejenisnya. Diibaratkan bertempat di empedu dan berpintu di telinga. Dalam cahaya merah tersebut terlihat jelas jenis makhluk halus berkasakan. Semua menggoda kita, mengaku sebagai Tuhan. Berbawa kedatangannya, api yang berkobar-kobar memenuhi seluruh alam. Jangan sampai ikut cahaya merah ini, karena Anda bisa jadi akan terlahir kembali menjadi makhluk halus. Yang ketiga, tak lama setelah cahaya merah sirna, kemudian muncul cahaya kuning. Cahaya ini adalah keadaan nafsu sufia. Ketika kita masih hidup di dunia, hawanya menimbulkan keinginan, kesenangan, dan sejenisnya. Diibaratkan bertempat pada limpa dan berpintu pada mata. Dalam cahaya kuning tersebut terlihat segala jenis hewan yang hidup di udara. Semuanya menggoda kita, mengaku sebagai Tuhan. Berbawa kedatangannya angin prahoro yang memenuhi seluruh alam. Jangan sampai ikut cahaya kuning ini, karena Anda bisa jadi akan terlahir kembali menjadi hewan yang hidup di udara. Yang keempat, tak lama setelah cahaya kuning sirna, kemudian muncul cahaya putih. Cahaya ini adalah keadaan nafsu mutmainnah. Ketika masih hidup di dunia, hawanya menyebabkan kesabaran, ketenangan, dan sejenisnya. Diibaratkan bertempat pada tulang dan berpintu pada hidung. Dalam cahaya putih tersebut terlihat segala jenis hewan yang hidup di air. Semuanya menggoda kita, mengaku sebagai Tuhan. Berbawa kedatangannya air besar, bening, yang datang tanpa diketahui asalnya. Jangan sampai ikut cahaya putih ini, karena Anda bisa jadi akan terlahir kembali menjadi hewan yang hidup di air. Seluruh cahaya itu akan lenyap secara sempurna menjadi satu keadaan dengan kita, dan mulailah kita menapaki alam nuriyah. Pada alam ketiga ini, atau yang kita sebut dengan alam nuriyah, ya, setelah alam siriyah sirna, kemudian terlihat alam nuriyah, yaitu alam cahaya. Keadaannya sangat terang menerangi, melebihi terangnya alam siriyah. Di sana akan muncul beraneka cahaya, hitam, merah, kuning, putih, hijau. Cahaya-cahaya itu tergelar bersama dengan keraton yang begitu indah menakjubkan. Sesungguhnya yang terlihat itu adalah keberadaan panca indera ditambah dengan cahaya pramono atau inti kesadaran. Alam panca indera disebut alam hidayat, yang berarti alam petunjuk. Karena itu menunjukkan tempat tergelarnya keraton. Tetapi bukan keraton yang sejati, melainkan keraton-keraton makhluk-makhluk penasaran sebagai berikut. Yang pertama ada keraton berwarna hitam, adalah keraton binatang hidup di darat. Ada keraton berwarna merah, keraton makhluk halus. Keraton berwarna kuning adalah keraton binatang yang hidup di udara. Keraton berwarna putih adalah binatang yang hidup di air. Keraton berwarna hijau
adalah keraton Tetumbuhan. Pada saat itu terdengar suara tangis bayi ketika baru lahir ke dunia, yang lantas memberikan petunjuk kepada keraton agung yang dan maha mulia. Jangan sampai percaya, sebab bisa jadi itu keraton penasaran yang lain. Selanjutnya, semua yang terlihat lenyap secara sempurna menjadi satu keadaan dengan kita, dan masih tetap berada pada alam nuria. Lantas terlihat cahaya bening. Dalam cahaya itu ada satu nyala sebesar lidi yang berdiri tegak. Kemudian sorot 8 warna, hitam, merah, kuning, putih, hijau, biru, ungu, dan merah muda, tergelar secara bersamaan, dan terlihat surga pada masing-masing warna. Surga yang begitu indahnya. Sesungguhnya itu adalah keberadaan Pramono atau inti kesadaran ditambah dengan keberadaan sukma. Alam Pramono ini disebut dengan alam Ngiskat atau alam cinta, yang berarti alam birahi. Tempat tersebut tempat yang menimbulkan cinta kepada segala surga yang tergelar, akan tetapi mereka surga yang sejati, melainkan kahyangan para jin. Seperti uraiannya sebagai berikut. Yang terlihat sebagai surga berwarna hitam legam bagaikan mustikat bumi, terbuat dari batin yang nista. Jika kita terpikat pada surga ini, maka kita akan terlahir kembali menjadi jin hitam. Yang kedua, terlihat sebagai surga berwarna merah berpijar bagaikan mutiara api, terbuat dari batin yang dusta. Jika kita terpikat pada surga ini, maka kita bisa terlahir kembali menjadi jin merah. Yang ketiga, terlihat surga sebagai berwarna kuning bersinar, seperti intan yang berpijar, terbuat dari batin yang ingkar. Jika kita terpikat pada surga ini, maka kita bisa terlahir kembali menjadi jin kuning. Yang keempat, terlihat sebagai surga berwarna putih berpendar indah bagaikan manik-manik, terbuat dari batin yang setia. Jika kita terpikat pada surga ini, maka kita bisa terlahir kembali menjadi jin putih. Yang kelima, terlihat surga berwarna hijau memancar bagaikan mutiara hijau, terbuat dari batin yang sentosa. Jika kita terpikat pada surga ini, maka kita bisa terlahir kembali menjadi jin hijau. Yang keenam, terlihat sebagai surga berwarna biru bergulung-gulung bagaikan mutiara biru, terbuat dari batin sambawa. Jika kita terpikat pada surga ini, maka kita bisa terlahir kembali menjadi jin biru. Yang ketujuh, ada surga berwarna ungu pekat bagaikan mutiara ungu, terbuat dari batin yang bertanggung jawab atau sambodo. Jika kita terpikat pada surga ini, maka kita terlahir kembali menjadi jin ungu. Yang terlahir, yang ke-8 atau terakhir, ada surga berwarna merah. Merahnya adalah merah muda, memancar bagaikan mirah delima, terbuat dari batin yang tidak tetap atau iwah gingsir. Jika kita terpikat pada surga ini, maka kita bisa terlahir kembali menjadi jin merah muda. Pada saat itu tercium bau yang harum dan menarik hati dari masing-masing surga tersebut. Jangan sampai terpikat. Saya ulangi, jangan sampai terpikat. Karena jika kita terpikat, pasti akan masuk ke dalam salah satu surga penasaran tadi. Setelah semuanya terlihat, seluruh pemandangan lenyap sempurna menjadi satu keadaan dengan kita, dan kita mulai menapaki alam uluhiyah. Pada penjelasan alam uluhiyah, kita akan pelajari di video yang akan datang. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.